Hello everyone and welcome to my YouTube channel ya. Masih membahas tentang currency. The simple ways to do is pertama saya katakan bahwa we never know the price will be going up or will be going low, ya, going down or up. Iya, kalau di stok atau di saham mungkin beberapa di antara teman-teman mungkin ada yang pernah mendengar bandarmologi atau semacamnya. Kita tahu bandarnya lagi buy atau lagi sell. Karena tentu bandar mesti mempergunakan sekuritas yang dipakai, ya. Ini kalau di stok ya, di saham. Tapi kalau di forex seperti ini sulit gitu loh. Kita nggak tahu bandarnya pakai sekuritas atau broker apa digunakan untuk membeli atau menjualnya. Kita kan nggak pernah tahu di selama ini. Yang kita tahu ya MT4 seperti ini. Itu. So, sehingga ada beberapa trading system yang dipakai, ya, tentu ada beberapa trading system yang dipakai mulai dari mungkin hanya mempergunakan AUSAM atau MACD atau RSI dan lain sebagainya. Semuanya tujuannya satu, make money in the market. Seperti itu. Nah, di sini yang saya pakai sederhana gitu loh. Yang saya pakai sederhana. Saya pergunakan ini, kalau ini pasti banyak yang tahu, ini adalah BBMA, ya. BBMA yang di sini ini BBMA. Bollinger Band Moving Average, ya. Setupnya pun sama, di sini tidak ada perubahan, satu setup. Saya tidak mengurangi, juga tidak menambahi, hanya memang ada beberapa penambahan seperti ini, ya. Kalau di yang di BMA yang asli tidak ada seperti candlestick ekstrim ini menunjukkan ekstrim, menunjukkan arah kukuh seperti itu, tidak ada. Yang asli ya cuman los-losan, tidak ada apa-apanya gitu. Tapi bisa didapatkan di market banyak, ya. BBM, ambil aja BBM label gitu, nanti eh, cukup banyak. Kemudian saya tambah yang ini, ya. Ini tinggal klik satu, ini namanya ini apa, chart and time frame quick change button. Ini tak cari aja ini nanti, ya. Ini ada ini semua, itu tinggal klik 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 masuk udah. Nah, tinggal klik 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 sehingga tidak perlu kita merubah atau mencari di mencari di kolom yang ini, ya. Tidak perlu, kita cuma tinggal ngeklik aja yang di sini, kita klik, nah, nanti berubah dia otomatis. Nah, seperti ini tadi dia berubah, ya, dia berubah enaknya. Kemudian yang ini adalah efek SSI. Efek SSI itu, nah ini efek SSI. Ini online banyak, ya, di websitenya. Cari aja websitenya, ini gratis kok ini. Ya, free. Kemudian yang di bawah tentu AUSAM oscillator. Nah, cuman ini tok yang dipergunakan. BPMA label, BPMA label yang ini tadi yang ada CSA, ini BPMA label. Cari aja di grup Telegram atau apapun banyak ini. MA moving average yang hitam ini. Ya, mudah itu aja, tidak terlalu banyak. Kok kelihatannya rame Bang di chartnya. Sebenarnya tidak rame. Kalau dibilang rame sih sebetulnya enggak, ya. Ini kalau Fibo-nya ini saya matikan pun bisa. Saya matikan Fibo-nya ini tidak ada masalah, bisa gitu loh. Cuman memang saya ini Fibo-nya saya perlu, ya. Saya pakai Fibo ini untuk menentukan arah arah buy atau sell-nya, saya pakai ini. Ya. Kayak contoh Canadian Yen ini, ya. Saya kan mau sell di harga ini. Saya tidak mau buy. Kenapa kok tidak buy? Karena memang yang pertama, saya lihat di box ini FX SSI ini memang retail mayoritas adalah nge-sell. Makanya saya ikut karena saya retail. Walaupun sebetulnya yang paling bagus itu ikut yang ini, yang buy ini. Tetapi pada kenyataannya ternyata efek SSI ini kalau bagi saya pribadi lebih lebih cenderung saya lebih profitable apabila kita memakai yang ikut retail. Jadi retail, ketika retail dia buy, kita buy, retail sell, kita sell. Hanya masalahnya di sini adalah eh, efek SSI ini atau cara kita open buy sell-nya ini berbeda. Masalahnya berbeda itu maksudnya gini. Hmm, kita bisa langsung open buy sell berdasarkan ini,
atau kita pergunakan currency string meter seperti ini. Ini adalah currency string meter ya, string meter. Ya, mana yang strong, mana yang weak, di sini ada komplitnya. Ada di sini. Ini possible by GC pound yen, padahal saya mau nge-sell. Ya kayak di sini. Kalau pakai currency strength meter biasanya saya pakai versusnya. Jadi kalau di sini pound dollar adalah buy, maka GU biasanya saya nge-sell. Nah, di sini saya pakai sell stop. Bahkan di sell stop bisa saya tempatkan di bawah. Memang trennya lagi naik, memang lagi naik gitu loh ya. Memang lagi naik ya. Tapi secara SSI banyak retail yang nge-sell. Makanya saya ikut aja gitu. Nah, biasanya memang possibility untuk seperti ini saya sell ya. Nah, ini saya bisa langsung sell di harga ini. Dan saya geser. Nah, di sini. Jadi saya rata-rata seperti itu. Saya biasanya melawan daripada tren yang ada yang dirilis di sini. Kalau di sini buy, biasanya saya sell. Rilis itu seperti itu. Sama halnya ketika kita pakai ada satu indikator expert advisor yang namanya sejuta umat ya. EA sejuta umat. Itu kalau kita pada dasarnya EA sejuta umat itu kan banyak yang banyak yang MC ya, otomatis ya pakai EA itu. Tapi juga ada profitable sih, cuman tergantung kita cara makainya. Jadi di sini kuncinya cuman bagaimana cara kita memakai trading system itu dengan tidak merubah, maksudnya tidak berubah-berubah. Jadi contoh ini saya sudah dapat profitable, kemudian saya rubah lagi pakai trading system yang baru lagi. Ya sampai kapan kita akan terus seperti itu? Sampai kapan kita akan terus selalu mencari trading system, padahal dengan satu pun kadang emang loss wajar ya, wajar kita loss wajar sih, kalau yang namanya loss itu wajar ya. Hanya kalau kita semakin expert di contoh di sini, saya tidak expert di BBMA, tidak expert memang. Saya pakai ini pun BBMA ini pun kadang banyak salah juga. Sehingga makanya saya pakai alat bantu kayak gini. Kalau dibilang saya tanpa ini pun saya bisa, tanpa BBMA pun saya bisa. Ya, hanya dengan melihat yang di sini, ini bisa. Ini dan plus Bollinger Band saja sebetulnya cukup gitu loh. Ini kalau saya mau sabar-sabaran, mungkin saya tunggu di harga ini ya. Saya tunggu di harga ini bisa. Karena saya maunya sell di BU. Saya tunggu di harga ini bisa. Contoh naikkan di atas sedikit, karena apa? Kalau harga turun ini mesti akan naik nanti. Naikkan dikit. Saya bisa seperti itu. Karena saya maunya apa? Di sini saya maunya cuma sell. Kita lihat di M15. M15-nya ini sudah. Ini sebentar lagi akan ada satu movement yang cukup luar biasa ini. Naik atau turun depend on market ya. Kalau naik ya sudah gitu. Saya biasanya menempatkan, saya modify itu rata-rata 200 pip dari saya modify itu 200 pip dari open. Nah, 200 pip. Kok tinggi bang? Tinggi memang. Saya pakai cukup tinggi memang di sini. Jadi stop loss saya tinggi 200 pip. Itu stop loss saya cukup tinggi di 200 pip. Gitu. Ya dari pengalaman sih. Cuman teman-teman kalau memang nggak mau stop loss tinggi ya nggak usah dipakai, gitu aja Pak repot ya. Pakai aja stop loss yang pendek-pendek. Oke, silahkan. Tapi saya lebih nyaman pakai stop loss yang dan tidak akan dirubah. Stop loss ini tidak akan dirubah. Lock close SL ya sudah selesai. Gitu. Selama ini tidak berubah, ya saya tidak akan merubah stop loss. Beda kalau ini nanti berubah. Katakanlah buy-nya ini lebih besar. Misalnya ini 59 di sini. Kemudian pas satu berubah, maka saya akan hapus stop loss, saya akan ganti dengan open buy dengan lot yang sama. Ketika price nanti turun ya, mungkin dari harga setelah ini mungkin harga turun seperti ini,
ya, karena di sini 59 maka saya akan langsung buy. Tuh. Karena trennya saya mau mengingat lagi bagus untuk bisa buy. Tidak apa-apa seperti itu. Semua trading system bagus, tergantung yang memakai. Nah, ini teman-teman saya pakai yang ini yang mudah saja, gitu loh, yang mudah saja. Cara pakainya gimana, Bang? Yang jelas, saya mengikuti yang besar, ya. Saya mengikuti yang besar. Kalau ada yang 50-50 ya. 50-50 ini saya berhenti, saya stop. Saya enggak open. Kalau ada seperti ini 50-50 artinya saya enggak open. Masih bingung ini dia mencari mana yang strong, mana yang weak. Di ini ada gap ya. Paling juga naik nanti kalau nutup gap ini. Di sini ada gap, nutup gap paling juga naik nanti. Nah ya, ada gap, nutup gap nanti. Gitu. Makanya apa? 50-50 sepertinya tidak dulu. Saya cari yang possibility-nya besar. Seperti ini jarang sih saya pakai kalau 49. Jadi kadang juga pakai sih 4951 ini saya pakai biasanya. Tapi memang rata-rata saya pakai, saya cari yang range-nya besar ya. Kayak ini tadi Aussie Swiss. Ketika tadi di sini rilis itu Aussie Swiss-nya weak, turun. Jadi CF strong, Aussie weak, sehingga di sini ada tanda merah. Kali ini kan hijau, ada tanda merah. Saya open versusnya, saya open kebalikannya. Saya langsung sikat kebalikannya di sini. Part lot-nya kan tetap 0,9. Jadi semua lot ini ada tandanya. Ini 0,07 berarti saya pakai di upper BB kalau saya pakai 0,07. Kalau 0,09 berarti saya pakai versusnya yang di sini. Nah, seperti ini. Keluar semua kan akhirnya. Nah, ini. NU ini harusnya saya sell. Tapi memang dia kan naik ya. Dia naik kan, harusnya saya sell. NU, saya 8 versusnya saja. Tinggal lihat yang di posisinya ini. Kita lihat di NU. Nah, ini dia. 53 berani kita sell. 0,9 ya, sell. Artinya saya pakai lot ini itu saya melawan tren yang terjadi di currency meter ini. Nah, beda dengan Aussie Yen dan All Yen ini, karena All Yen ini pada dasarnya saya masih hold posisi. Aussie Yen naik kan, nah, saya masih hold posisi sell. Saya maunya sell karena saya sudah ada open sell di bawah. Saya tidak mungkin dan ngelok dulu, tidak mungkin, karena di sini pun juga masih tinggi perbedaannya antara 39 dan 61. Sehingga saya masih menahan posisi untuk sell. Harusnya memang, nah ini bisa Aussie Yen saya sell bisa. Di sini saya pun juga bisa sell 0,09. Doesn't matter, sell. Itu ya. Sell. Nanti stop lossnya kasih aja harga 200 996 mana 96 berapa ini 50 ya sudah salah ya sudah gitu loh itu. Nah ini, nah karena di sini sudah ada open sale maka ini saya hapus, nggak perlu sudah karena sudah ada open sale di bawah, cukup satu aja nggak ada masalah. Kemudian apalagi New Zealand Yen tadi saya juga sell karena saya menginginkan bahwa harga akan turun ya toh. Saya versuskan lah di sini 5149. Oke lah, enggak ada masalah. Itu. Nah, seperti ini saya hapus. Jangan terlalu banyak open. Cukup. Nah, kemudian stop loss-nya ini saya naikkan di 8750. Nah, seperti itu. Ya. Itu teman-teman. Stop loss 200. Itu. Salah ya sudah. Beda dengan kalau GBB. GBB ini stop loss-nya agak sedikit. Ini stop ya, stop 09. GBB JPY ya ini langsung aja enggak apa-apa ini. Beda yang ini agak range-nya agak gede ini, agak kayak gajah ini range-nya. Makanya stop loss-nya jangan terlalu pendek kalau yang ini. Nah, gitu. Ini stop ini dihapus, enggak perlu banyak-banyak. Cukup ini 698 maka 300-nya lebih berapa? 72 aja. Nah, seperti ini. Nanti
take profitnya bisa dipakai di harga ini. Nanti risk rewardnya dapat bos. Atau di sini pun juga bisa, di sini pun juga ini juga jamin loh, tempatkan di sini pun juga sebetulnya jamin, tapi ya nggak apa-apa lah gitu loh. 400 poin lumayan lah gitu. Jadi saya melawan versusnya daripada ini. Kemudian udah ya tadi GU sudah, Aussie dolar ini kebalikannya ini. Aussie dolarnya so buy juga ya kan. Saya tadi ini buy. Oke lah, ini sudah profit aja. Terus lah. Ini saya ini 4654 berani. Karena versus daripada ini. Tadi ini sempat buy, sempat naik. Aussie sempat strong daripada dolar. Tapi ternyata sekarang weak. Ini Euro Aussie kan buy, tapi di sini tidak ada. Ya wait aja dulu Euro Aussie. Mana Euro Aussie? Ah kan? Euro Aussie buy ya saya sell ya, sell. Cuman sellnya ini mungkin saya di pucuk ya, atau mungkin di kalau versus sebetulnya saya harusnya harusnya ini apa? Bentar. GBP Aussie ada enggak di sini? Enggak ada ya sudah, biarin aja. Ini indikatornya apa, Bang? Tak kasih tahu indikatornya. Ini loh, STR meter, sampean golek STR meter ya, golek ono iki. MKL ini sebetulnya enggak pakai ini enggak apa-apa, cuman kayak percantik aja. MGLTA MT4 ini untuk bercantik aja lah. Sampai yang utama yang ini yang STR meter. Nah, kalau misalnya ini ternyata benar harga naik ya, terus naik dada seperti itu. Cara memanagenya gimana? Nah, saya mau open kontra trend, kontra ini saya melihat di sini. Kenapa saya berani kontra di sini? Ya, karena di harga ini 59, selnya masih besar 59 sehingga saya berani kontra. Kalau misal ini ternyata tadi di sini buy ya toh, terus dan di sini juga 59 pindah ke ini, pindah ke buy, maka saya ikutan buy. Maka trennya akan bagus di buy. Gitu. Trennya bagus di buy. Saya pernah loss cukup lumayan itu di sini, teman-teman. Waktu itu saya pakai ini sekarang ya. Waktu saya pakai ini lebih buy-nya lebih besar daripada sell otomatis ya. Jadi di sini lebih kecil. Nah, harusnya kalau kita ikut di sini kan harga turun nih. Ternyata tidak. Di sini harga tambah naik terus. Waduh, akhirnya mau tidak mau saya harus sejak saat itu saya bukan sejak saat itu. Kemudian saya kasih saya berpikir ya kalau saya sell maka saya harus nunggu di sini lama banget gitu loh, apalagi ini H4 gitu. Terus ya satunya pun juga ya kan ketika waktu itu lagi naik gitu. Kalau saya harus lama nunggu di sini kan lama banget bro. Nah, makanya daripada gitu balik aja sistemnya, tak balik akhirnya. Jadi saya tembak yang harga-harga yang ini besar-besarin, tak tembak wis. Jadi daripada nunggu lama-lama ya, daripada nunggu lama-lama tak lebih baik open versusnya ketika dia rilis. Ini rilis sudah open. Sekali lagi stop loss harus ada ya. Stop loss harus ada. TP tidak ada tidak masalah. Itu loh. Kira-kira cukup keuntungannya atau profitable-nya cukup, close silakan. Jadi tidak ada satu aturan harus
TP-nya sekian, SL-nya sekian 200, terus kemudian kasih TP yang harus 400 biar 1:2, enggak harus bro, enggak harus ya, enggak harus bro. Jadi ya kita untuk TP atau untuk stop loss-nya ya tergantung daripada kita suka apa, TP-nya tergantung kita lah. Sekiranya cukup mencukupi, akun kita naik, sudah close, selesai. Itu besok open lagi atau nanti malam waktu pembukaan market di London atau market di USA open lagi tidak semeter. Setidaknya kita punya satu jaga-jaga untuk satu open. Jadi kita jaga satu ini, satu open aja cukup. Satu open aja cukup. Ini belum akan ada SL selama ini belum berubah. Ketika ini sudah berubah, saya baru akan mungkin, karena saya jarang memakai SL, saya lebih suka pakai lock posisi. Nah, itu. Nanti akan saya kasih tahu caranya ngelock kalau ada perubahan. Nah, sekarang kita bicara tentang ini dulu. Ini style stop. Ini maunya, maunya ini saya turun ini bro. Ini saya turun, makanya saya di sini. Ini saya sell stop. Panjang memang jaraknya 97 sama 95 ya. Ini tidak ada tanda-tanda juga ya. Gold. Masalahnya kan di sini tidak ada gold gitu loh. Gold tidak ada, makanya saya harus mikir dewek. Saya harus mikir sendiri gimana ini gold ini. Ini kalau saya mau sell itu normalnya harga sell itu di sini. Itu. Di harga 16.23 gitu. Nah, ini mau akan ada good news sepertinya. Ini saya stop aja di sini enggak apa-apa. Terus jangan pakai ini, bro. Ya, nanti kita sell stop lah. Belum ada open. Jadi kalau mau sell harusnya di sini memang. Saya harusnya sell di harga di sini saya harusnya sell. Cuman kan apa ya? Sepertinya jauh ya caranya 200 atau 20 lebih ya. Ya 30 lah. Terlalu tinggi. Seperti itu. Have a nice day, bye bye.